Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya mau bagi pengalaman saya dalam memodifikasi atau mengcustom gitar akustik 6 string 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi bass akustik 4 string 1, 2, 3, 4. Untuk alat-alatnya sendiri yang kita butuhin, yang pertama atau yang paling penting ini adalah bor. Yang saya pakai sih bor manual, tapi lebih bagusnya kalau kalian punya bor yang elektrik atau yang bor listrik itu lebih bagus, karena lumayan makan waktu kalau pakai bor manual. Terus yang kedua ada lem, kalau orang sini nyebutnya lem Alteco atau lem Korea. Terus yang ketiga itu alat kita adalah cutter. Terus ada juga gergaji besi, ada lagi gunting. Nah, pada saat saya memodifikasi gitar akustik punya saya ini, kenapa saya gunain bor, yaitu untuk melubangi yang tadinya 4 senar atau 6 senar atau 6 lubang atau 6 string menjadi 4 string, tapi biar tetap bisa presisi. Nah, makanya saya gunain bor ini, saya lubangin untuk posisi senar paling atas atau senar nomor 4 dari senar bass itu atau senar E itu posisinya tetap di lubang nomor 6. Cuman kenapa saya tambahin pengeboran di belakangnya, karena ternyata jadi biasanya kalau di senar bass sendiri itu ada ulir dari benang. Nah, itu lumayan panjang. Jadi kalau kita nggak berbelakangnya, itu posisi benang nyampe sini. Dan senarnya itu susah untuk datar, karena dia posisinya nanti lebih tinggi. Nah, kalau lebih tinggi itu rawan kenapa? Jadi dari suara dia juga nggak masuk, dari notasi dia juga nggak masuk. Terus posisi dari keceperan senar sendiri itu dia akan tinggi. Nah, kalau dipencet dia akan jadi false, walaupun saat kita stem standar dia masuk kayak gitu. Nah, untuk senar nomor 3 dari senar bass sendiri itu kita tempatkan di posisi antara senar 4 dan 5 dari lubang senar gitar. Itu kita bor lagi di antara senar 4 dan 5, atau untuk senar bassnya itu dia jadi A. Nah, itu agar bisa, jadi jarak yang dia buat itu bisa pas gitu. Jadi satu jari. Nah, kalau senar gitar 6 itu satu jari dia agak sesek, dan seterusnya pasti agak sesek. Nah, sementara neck ya. Nah, sementara necknya sendiri itu pasti akan nyisa kalau seumpama kita gunain lubang dari 6, 5, 4, 3. Jadi senar nomor 1, 2 itu nggak kepake, dan nanti biasanya akan jadi gini. Nah, jadi ini ada yang sisa dari necknya. Nah, ini kita bor. Setelah kita bor, kalau untuk pemasangannya sendiri ini saya main anyam. Jadi saya masukin dari sini, bukan dari bawah sini. Jadi saya masukin dari atas, bukan dari bawah.
Terus saya anyam, saya masukin di kepala senar atau pengaitnya, saya masukin. Nah, untuk ganjalan sendiri atau yang putih ini, apa ini namanya saya nggak tahu, itu saya lumayan capek juga. Karena apa? Karena ternyata tingginya itu terlalu pendek. Jadi yang tadinya super ceper, ternyata kalau di senar bass dia akan miss, istilahnya akan miss. Nah ini sampai, nah biasanya akan gitu, akan ada suara getarnya. Nah itu dikarenakan karena senar yang terlalu ceper. Makanya untuk bagian yang putih atau apa ini ya, jembatannya senar ini kita tinggiin. Nah ini fungsi dari bor itu tadi. Untuk yang kedua, kita akan membuat dudukan di samping kepala atau di bawah kepala gitar ini menjadi 4 string juga atau 4 ukuran juga kayak gitu. Biar apa? Biar dia nggak ada neck yang nyisa gitu. Nah ini saya gunain dari casing-casing bekas HP atau casing bekas powerbank rusak yang kemarin saya gunain. Jadi karena dia plastiknya lumayan bagus, lumayan kuat, makanya saya pakai ini. Nah ini digunting juga bisa, makanya saya pakai gunting. Untuk pengelemannya sendiri kita nggak perlu alat press atau apapun. Ternyata yang saya gunain dari lem Alteco atau lem Korea ini lumayan efektif dan lumayan kuat, karena ini gitar saya ini udah saya modif sekitar 2 bulanan lalu dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan kuat gitu. Terus fungsi cutter di sini dan gergaji besi itu apa? Untuk melebarkan dudukan dari senar gitar bawaan. Karena kalau kita beli senar bass otomatis ukurannya itu akan beda, diameter dari senarnya sendiri itu akan beda. Nah, fungsinya cuma buat itu aja sih. Untuk yang terakhir dan yang paling penting, biar kita bisa benar-benar bikin gitar kita jadi bass akustik, kalau bisa jangan pakai dryer keong. Nah di sini ada dryer keong, karena ternyata apa, dari gitar bawaan saya yang dryernya dryer keong itu senar yang senar bass yang kita beli itu nggak masuk di posisi lubang dryernya. Sebenarnya saya beli dryer bass sendiri dan itu lumayan mahal dan ternyata mubazir. Ternyata itu masih butuh banyak ngerombak lagi. Karena apa? Karena lubang dari dryer gitar itu kecil dan lubang untuk dryer bass itu lumayan gede. Sebentar saya ambil. Maaf banget, dryer saya lupa naruh. Nah ini saya punya contoh dryer keong. Sebenarnya sih sama untuk dryer bass atau dryer gitar,
cuman beda di ukuran aja. Nah ini untuk seumpama ini gitar, seumpama ini dryer bass, dia nggak akan bisa masuk seperti ini. Dia nggak akan bisa masuk seperti ini. Nah ini karena apa? Karena ukuran dari dryer bass sendiri itu sama diameternya dengan yang ada di jari telunjuk saya ini. Jadi dia posisinya gede kayak gitu, jadi nggak masuk. Nah kenapa saya punya dryer keong? Cuman nggak saya pakai buat penempatan senarnya, karena itu tadi sebagai contoh, ini senar bass yang saya beli dia nggak bisa masuk ke sini. Nah dia nggak bisa masuk tuh, nah otomatis mubazir. Makanya saya pakai dryer yang murah seperti ini. Nah untuk pembuatannya sendiri itu sekitar 1 hari penuh karena saya manual ya, dan dalam masa percobaan. Dan alhamdulillah sekarang udah jadi, bisa kita testing bass kita. Sekian pengalaman yang bisa saya bagi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.